Qin Holisan sangat terkenal sehingga merupakan keberuntungan saya untuk dapat berkontribusi pada balapan dalam hidup saya. Ling Fei melengkungkan tangannya di depan Qin Yichen. Ekspresi bangga muncul di wajahnya. Setelah datang ke daerah ini, Ling Fei hanya tahu betapa berbahayanya ras manusia. Dalam konteks ini, dibandingkan dengan apa yang telah dia lakukan di masa lalu, itu sangat tidak berarti. Yang disebut reruntuhan nasional, jika garis pertahanan ras manusia runtuh, pasukan mana yang bisa bertahan di luar negeri? Ling Fei bersyukur dia mendapatkan hati Sage, sehingga dia bisa menembus ke tingkat suci sebelum dia bisa memberikan kontribusi untuk melindungi ras manusia. Melihat Ling Fei, yang telah benar-benar mengubah gaya pribadinya, mata Qin Yichen juga mengangkat sentuhan kekaguman. Kekuatan grup penegakan hukum, yang tidak dikenal dan menjaga perbatasan ras manusia, bahkan mungkin tidak tahu bahwa mereka sudah mati. Namun, tanpa mereka, ras manusia seperti sepotong daging di atas talenan, dan serigala lapar akan muncul dan menggigit dua kapan saja. Kalian, hati-hati. Qin Yichen melambaikan tangannya, memurnikan mayat Lidian tidak jauh, dan akhirnya menarik napas dalam-dalam, memberi hormat kepada Gu Yuan dan yang lainnya, menangkupkan satu kepalan tangan di tangan lainnya. Meskipun dia juga ingin kembali ke Gu Yuan bersama mereka untuk melihat-lihat, tetapi dibandingkan dengan ini, dia memiliki satu hal penting yang harus dilakukan. Begitu Mo Seng menemukan bahwa dia ada di ras manusia, saya khawatir ras manusia akan mengalami bencana besar. Saat ini, berada di 10.000 kota monster. Di kuil yang megah, siluet terus berjalan, dan suasana cemas memenuhi seluruh kuil dengan suasana represif. Mo Seng, bukankah kekasihmu telah menembus Orde Suci? Kenapa dia masih sangat tidak sabar? Dengan suara gemuruh, atmosfer represif seperti kekuatan langit dan bumi ini akhirnya pecah, dan siluet agung juga muncul di kuil. Dengan munculnya siluet ini, langkah kaki Mo Seng juga terhenti. Sudah sebulan, kenapa dia belum kembali? Mo Seng mengerutkan kening, nadanya masih sedikit cemas. Apakah kamu tidak memiliki solempnya? Bukankah lebih baik pergi mencarinya? Siluet agung itu persisnya adalah 10.000 penguasa, Chen Sun. Mo Seng sangat cemas, tetapi dia tidak ragu. Meskipun pembangkit tenaga listrik teratas sudah menjadi keberadaan paling puncak di bagian langit dan bumi ini. Secara teori, sangat sedikit hal yang dapat memengaruhi emosi mereka. Namun, Chen Sun tahu apa arti Qin Yichen bagi Mo Seng. Itu bukan hanya yang disebut murid. Dapat dikatakan bahwa Mo Seng tidak pernah benar-benar berpikir untuk merekrut siswa, dan Qin Yichen hanyalah keuntungan yang tidak terduga. Soul Lamp dijatuhkan olehku di 10.000 Family Battle Domain. Mo Seng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. 10.000 domain pertempuran keluarga? Ada apa? Mendengar ini, alis Chen Sun mengerutkan kening, dan bertanya. Untuk menekannya, aku membiarkan Mo Yao menyelinap ke 10.000 keluarga Battle Domain dengan Soul Lamp. Mo Seng mengerang sedikit, dan masih menceritakan hal-hal di Battle Domain 10.000 keluarga. Akhirnya, dengan lambaian telapak tangannya, sebuah pemandangan muncul dari kuil. Itulah yang terjadi setelah Mo Seng memasuki domain pertempuran 10.000 keluarga. Kedua wanita itu seharusnya menjadi klan Phoenix Laut Api 2 hari. Melihat dua bayangan indah dalam pemandangan ilusi, kulit Chen Sun juga sedikit kental. Ketika dia melihat Mo Seng sendiri, menekan pria berjubah hitam di battle domain dari 10.000 keluarga, Chen Sun hanya bisa menghela nafas. Di hadapan ras tingkat dewa, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas yang arogan pun harus menyingkirkan kastanya airnya. Kamu tidak boleh memasuki 10.000 domain pertempuran keluarga lagi. Setelah diketahui, kemarahan klan Phoenix bukanlah sesuatu yang bisa kau tanggung. Adegan ilusi di kuil perlahan menghilang. Wajah Chen Sun ditutupi dengan ekspresi muram. Setelah sedikit mengeluh, dia masih membuka mulutnya dan berkata, ini benar-benar tidak mungkin. Hanya aku yang akan masuk dan membantumu mengeluarkan Mo Yao. Sekarang, Ling Fei, apakah kamu tahu pelaku kejahatan tadi? Setelah kembali ke stasiun dengan selamat, Gu Yuan tidak bisa tidak bertanya-tanya, dan bertanya pada Ling Fei. Hehe, aku di sini karena dia, kata Ling Fei dengan senyum pahit, tetapi dalam kata-kata itu, tidak ada rasa bersalah. Apa yang sedang terjadi? Dengarkan itu. Mendengar ini, sekelompok bangsawan besar memiliki rasa ingin tahu yang muncul di mata mereka. Orang itu benar-benar jahat. Ling Fei menggelengkan kepalanya, menceritakan kisah 3 duel di Tanah Suci Taihao. Namun, dalam kasus ini, dia juga sengaja menyembunyikan nama Tanah Suci Taihao dan Qin Yichen. Royal Middle Stage, baru beberapa tahun sekarang kekuatannya menjadi begitu hebat. Benar-benar jahat. Setelah mendengarkan kata-kata Ling Fei, wajah Gu Yuan dan yang lainnya penuh keterkejutan. Dengan generasi muda mereka, ras manusia kita akan menjadi semakin kuat. Gu Yuan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa beban di pundaknya terasa lebih ringan. Kapten, begitu banyak mayat orang asing. Haruskah kita melaporkan ini ke Kapten Huang? Ling Fei mengangguk. Matanya tiba-tiba melihat ke arah mayat yang seperti bukit. Dia bertanya.
Aku bertanggung jawab untuk ini. Tapi binatang buas ini berencana untuk menyergap kita. Dan ini harus dilaporkan. Kulit Gu Yuan sedikit positif, dan dia memadat. Saat mereka masih berbicara, Qin Yichen sudah berada di ras manusia. Anak, ketika Qin Yichen pertama kali melangkah ke area ras manusia, sebuah suara tua terdengar di telinganya. Pemilik, mendengar suara familiar ini, wajah Qin Yichen berubah, melengkung. Kembali, suara lama terdengar lagi. Ruang di depan Qin Yichen tiba-tiba berputar, dan sebuah pintu ringan tiba-tiba muncul. Melihat ini, Qin Yichen tidak ragu, dan melangkah ke dalamnya. Hai, setelah memasuki gerbang cahaya, Qin Yichen hanya merasa melihat kilatan cahaya, dan ketika dia turun ke bumi, pemandangan yang akrab muncul di hadapannya. Di sini, itu adalah kuil tempat dia dihadiahi di rumah surga suci. Pada saat ini, di kuil, seorang lelaki tua berambut putih berdiri dengan tangan di tangannya. Dalam kehidupan lelaki tua berambut putih ini, hidup sangat menyilaukan, seperti lelaki tua senja yang akan melangkah ke kuburan. Murid Qin Yichen, saya sudah bertemu dengan pemiliknya. Ketika dia melihat siluet tua ini, Qin Yichen merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tidak dirasakan dimanapun di benua 10.000 etnisnya. Apakah kamu pernah ke benua 10.000 suku? Orang tua itu tidak menoleh ke belakang. Suara menyalahkan, tapi tiba-tiba terdengar di aula besar. Murid salah. Mendengar ini, kulit Qin Yichen sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengenali jalan yang salah.